Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah dan Ilmu Kalam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab soal yang telah diberikan. Soalnya yakni bagaimana akidah kaum muslimin pada masa Rasulullah masih hidup dan setelah wafat. Ketika Rasulullah masih hidup, seluruh urusan agama Islam, baik pemahaman, pengalaman, ajaran Islam dapat langsung diterima dan diberi contoh dan melihat contoh Rasulullah. Apabila ada masalah-masalah urusan agama Islam, bahkan urusan kemasyarakatan, para sahabat dapat menanyakan langsung kepada Rasulullah, sehingga perbedaan pemahaman dan pandangan urusan agama Islam tidak terlihat dan terjadi. Para sahabat menerima dan memahami kandungan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah dan sifat-sifat Allah tanpa mempersoalkan makna di baliknya. Untuk itu, pada zaman Nabi, kepercayaan umat Islam adalah sangat kukuh dan teguh. Dan akidah kaum muslimin setelah Rasulullah wafat. Setelah wafatnya Rasulullah, akidah umat Islam waktu itu sedang terguncang. Sebagai bukti, banyak bermunculan nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar, sehingga dibutuhkannya penguatan ajaran akidah dan ketauhidan pada setiap umat Islam. Selain itu, faktor politik juga menjadi penyebab munculnya aliran ilmu kalam. Faktor politik dapat menyebabkan munculnya madhab-madhab sehingga sering terjadi perbedaan dan bahkan perpecahan di antara umat Islam. Terdapat faktor politik, yakni wafatnya Nabi menjadikan kaum muhajirin dan ansor dengan segera untuk menentukan khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin pasca Nabi. Sebelum jenazah Nabi disemayamkan, kaum muhajirin dan ansor sudah mulai berselisih untuk menunjuk jabatan khalifah dari kaumnya masing-masing. Bahkan mereka hampir terjerumus ke dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Melihat kondisi yang sudah mulai carut-marut, maka Umar bin Khattab membicarakan masalah ini di tengah-tengah kaum muslimin dan meminta Abu Ubaidah untuk dengan sukarela dibaiat sebagai khalifah. Namun Abu Ubaidah tidak menyetujuinya. Setelah mendengar berita bahwa kaum Ansor dan Muhajirin sudah tak terkontrol lagi, Umar mengutus orang yang memanggil Abu Bakar yang pada saat itu sedang sibuk mengurus jenazah Nabi untuk segera datang di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang berselisih. Yang pada saat itu juga kaum Ansor sudah sepakat untuk menentukan khalifah dari kaumnya, dan seandainya tidak disetujui dari kaum Muhajirin, maka mereka harus keluar dari kota Madinah. Tentu saja hal itu tidak disetujui oleh kaum Muhajirin. Mereka mengatakan bahwa Nabi berasal dari kaum Muhajirin, maka selayaknya yang menjadi khalifah penggantinya juga harus dari kaumnya. Melihat perselisihan yang semakin memanas, Abu Bakar segera mengambil kebijakan dengan menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah untuk membentangkan tangannya atau dengan sukarela, dan kaum muslimin diminta untuk memilih dari kedua orang menjadi khalifah. Namun Umar bin Khattab justru meminta balik kepada Abu Bakar segera membentangkan tangannya untuk dibaiat sebagai khalifah, dan akhirnya seluruh kaum Muhajirin dan Ansor yang terlibat perselisihan itu sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah disebabkan karena ia salah satu sahabat terdekat Nabi. Selain jujur, amanah, dan cerdas, beliau juga memiliki sekian banyak kelebihan yang tidak ada pada sahabat selain beliau. Demikian jawaban dari saya atas soal yang telah diberikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.